Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Maulana Alam, nomor NIM 21051204031 dari kelas TIA 2 angkatan 2021. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Pada kesimpulannya, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan dasar yang perlu untuk dipatuhi untuk mendapatkan koneksi jaringan yang dapat berjalan dengan baik. Salah satu standarisasi jaringan komputer ada OSI atau Open System Interconnection. Model OSI diciptakan oleh International Organization of Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor yaitu menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda juga, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Dan pada OSI mempunyai beberapa layer yang patut diperhatikan, yaitu ada physical, data link, network, transportation, presentation, application. Dan pertama mari kita membahas dari yang berbawah dulu, yaitu physical layer, yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet. Lalu lanjut topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk jaringan yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, yaitu berupa data bentuk bits. Ya. Lalu fungsi pada layer physical ini yaitu menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Lalu layer kedua ada data link layer, ya, yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dari physical dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frames, ya, dalam bentuk frames. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Fungsi pada layer ini yaitu menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Lalu pada layer ketiga ada network, yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirimkan keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contohnya protokol yang digunakan seperti IP dalam bentuk paket, ya, datanya dirubah menjadi paket lalu dikirimkan menuju transport. Fungsinya yaitu menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Layer keempat adalah transport, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan meresmikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Fungsi dari transport layer yaitu untuk menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Layer kelima ada session, yaitu memiliki fungsi dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap suatu jaringan komputer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Fungsinya untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Layer ke-6 ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.
Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software. Fungsinya layer ini yaitu untuk menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Lalu ada application layer, yaitu sebagai antarmuka terhadap user dengan aplikasi, yaitu fungsi interface jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada pada layer ini ada HTTP, FTP, SMTP, dan NFS, yaitu fungsi layer ini untuk menyediakan user interface. Lalu ada standarisasi jaringan komputer yang lain, yaitu ada pemodelan layer TCP/IP. Pemodelan layer TCP/IP muncul karena adanya kekurangan dari layer OSI yang sebelumnya kita bahas, yaitu tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada aplikasi dan jaringan komputer itu sendiri. Meskipun secara konseptual pemodelan layer OSI masih tetap dipakai di dalam ilmu jaringan komputer. Lalu pemodelan layer TCP/IP lebih singkat dan ringkas dengan hanya 4 layer saja di dalamnya. Pemodelan ini menggunakan konsep protokol TCP/IP yang memiliki 4 buah subprotokol di dalamnya yang kemudian menjadi keempat layer dalam pemodelan layer TCP/IP. Nah, ini berikut bentuk model layer dari TCP/IP, yaitu yang pertama ada network interface. Di layer ini di dalamnya ada physical layer dan network access layer. Yang pertama itu physical layer, yaitu mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi, yaitu sama halnya fungsinya pada physical layer di OSI model. Lalu yang network access layer protokol, pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan. Dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain sebagainya digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Lalu yang layer kedua ada network, yaitu internet protokol adalah jantung dari si TCP/IP dan protokol yang paling penting pada internet layer atau RFC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dari bawah internet layer ini, network layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP baik incoming maupun outgoing dengan mengabaikan tujuan akhirnya. Yang ketiga ada transport layer, menyediakan layanan pengiriman data yang handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Yang keempat ada application layer, yaitu layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Dan terdapat protokol dalam layer ini ada Telnet, FTP, SMTP, DNS, dan RIP, OSPF, NFS, HTTP. Nah, persamaannya dapat dilihat pada slide ini. Lalu berikut ada perbedaan dari model OSI dan TCP/IP. Lalu sempat terucap ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Apa itu? Yaitu salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. Port UDP, di dalam UDP yang notabene sebagai user data protokol pada TCP/IP terdapat komponen yang disebut dengan port. Port merupakan
mekanisme yang memberikan izin pada sebuah komputer yang untuk mendukung beberapa saat koneksi dengan komputer yang lainnya. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang berada di jaringan TCP/IP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket bisa mengirimkan paket-paket dalam berbentuk datagram. Datagram selanjutnya diperuntukkan terhadap paket yang bersifat tidak handal, unreliable service, sementara koneksi handal biasanya berlaku bagi TCP, selalu menyertakan keterangan jikalau terjadi kegagalan dalam pengiriman data. Berikut apa perbedaan dari TCP/IP dengan UDP. Lalu dilihat dari perbedaan koneksi tipe. Yang TCP yaitu ada connection oriented, yaitu perangkat harus menstabilkan koneksi sebelum transmisi data, termasuk handshake juga, dan menutup koneksi setelah melakukan transmisi. Dan UDP kebalikannya, yaitu tidak memerlukan koneksi dan handshake untuk melakukan transmisi. Reliability, dalam kategori reliability, TCP itu reliable, yaitu pengiriman data dapat terjamin, sedangkan yang UDP itu tidak terjamin. Lalu pada kategori communication information type, yang TCP itu stateful, yaitu klien dan server menyimpan informasi pada session. Yang UDP yaitu stateless, berbeda dari TCP, yaitu server tidak menyimpan informasi apapun pada session. Perbedaan kecepatannya, yaitu TCP lebih lambat dari UDP karena melalui beberapa langkah untuk menjamin ketepatan. Akurasi dari data tersebut yang dimaksud. Lalu UDP itu lebih cepat. Kenapa? Karena protokolnya lebih simpel daripada TCP. Pada broadcast support, TCP tidak mendukung broadcast atau multicast, yang UDP sebaliknya, namun selain unicast. Lalu protokol pada TCP/IP ada HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet. Lalu pada UDP, DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, dan VoIP. Error detection, yaitu kalau TCP menyediakan flow control, congestion control, acknowledgement of data. Kalau UDP hanya menyediakan checksums. Lalu ada network ports ya. Pada range ini 0 sampai 1023, yaitu port yang setelah ditetapkan, yaitu tidak bisa diubah-ubah oleh setiap individu. Contohnya seperti ini. Ini sudah tidak bisa diubah oleh siapapun, sudah ditetapkan. Jadi jika ingin menggunakan salah satu port yang Anda butuhkan, tinggal masukkan port ini ya. Lalu yang kedua ada register port, yaitu dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Berikut contohnya, jika ingin mengakses misalnya Microsoft SQL Server menggunakan 1433, ini TPMS juga, silakan sampai maksudnya Anda menggunakan port ini. Ada 3306 untuk database service, juga termasuk MariaDB. Lalu yang terakhir yaitu ada dynamic port, range-nya 49152 sampai 65565 atau 65565. Port ini biasa bisa digunakan sebagai port lokal atau dinamis untuk aplikasi, dan IANA tidak menerapkan port pada range ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.